Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Arsad Dahlia, NIM 19631007, Lokal PS2A. Tugas UAS mata kuliah Fikih Kontemporer. Bab 9 A. Bermuamalah dengan orang yang diyakini seluruh hartanya haram. Para ulama mengharamkan bermuamalah dengan orang yang diyakini bahwa uangnya diberikan dalam bermuamalah tersebut adalah uang haram. Sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syirazi berkata, bermuamalah dengan orang yang diketahui bahwa seluruh hartanya berasal dari yang haram tidak dibolehkan. B. Bermuamalah dengan orang yang hartanya bercampur antara halal dan haram. Bermuamalah dengan orang yang hartanya bercampur antara halal dan haram, hukumnya boleh. Ini pendapat yang dipilih oleh banyak para ulama. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar berkata, boleh hukumnya bermuamalah dengan orang yang hartanya bercampur antara halal dan haram. Bab 10 Asuransi. A. Pengertian asuransi. Asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran atau kontribusi atau resmi. Dalam Islam, asuransi adalah saling tolong-menolong dan melindungi di antara peserta. B. Dasar hukum asuransi dan syarat-syarat asuransi. Dasar hukum asuransi yang pertama Al-Quran, yang sudah dijelaskan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2, yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan bertakwalah, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa. Yang kedua, menurut fatwa MUI. Yang ketiga, dasar hukum dari peraturan keuangan. Syarat-syarat asuransi. Yang pertama, menghilangkan unsur-unsur yang haram. Yang kedua, merubah sistem asuransi jual beli menjadi tolong-menolong. Yang ketiga, mengelola dana investasinya harus bersifat syariah. Yang terakhir, keempat, konsekuensinya menjadikan premi yang dibayar atau hibah atau derma. Bab 11 Barang gadaian. Pengertian gadaian. Gadaian adalah sistem menjamin hutang dengan barang yang dimiliki yang mana memungkinkan dapat membayarkannya. Syarat-syarat penggadaian. Yang pertama, pelaku akad yaitu ar-rahim atau orang yang menggadaikan, dan al-mutakhin, orang yang menerima gadai. Kedua, objek akad yaitu al-marhun atau barang digadaikan, dan al-mahun biti, pembiayaan. Yang ketiga, syihadat atau ijab dan qabul. Landasan hukum penggadaian yaitu Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya diizinkannya bermuamalah tidak secara tunai. Dan di dalam hadis sudah ada hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah binti Abu Bakar yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju sebagai jaminannya.
Hukum pemanfaatan barang gadai menurut 4 ulama. Yang pertama, mazhab Hanafi. Ulama Hanafi berkata, tidak boleh bagi pemegang barang gadai murtahin memanfaatkan barang gadai dengan memakai, mengendarai, menempati atau tempat tinggal, memakai pakaian atau membaca kitab kecuali dengan izin pengadai, karena ia hanya memiliki hak untuk menahan barang tersebut, bukan memanfaatkannya. Yang kedua, menurut mazhab Maliki, Syarun berkata, aku berkata, apakah penerima gadai boleh baginya mensyaratkan sesuatu dari manfaat barang gadaian? Ya. Ibnu Hashim berkata, jika itu karena utang perdagangan maka boleh, namun jika hutang karena pinjaman maka hal itu tidak boleh, karena ia menjadi pinjaman yang mendatangkan manfaat. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Asy Syurazi berkata, jika seseorang mengajukan sebuah syarat dalam gadaiannya yang menegaskan tujuan dari akad gadai, seperti berkata, saya menggadaikan barang untukmu, tapi dengan syarat saya tidak akan menyerahkan kepadamu, atau dengan syarat barang itu tidak boleh dijual untuk melunasi utang, atau dengan syarat kemanfaatannya untukmu atau anaknya untukmu, maka syarat tersebut batal, karena Nabi bersabda, setiap syarat yang tidak ada dalam kitabullah adalah batil, walaupun 100 syarat. 4. Mazhab Hambali. Ibnu Qudamah berkata, di antara syarat-syarat gadai yang rusak atau agar penerima gadai memanfaatkan barang gadaian, Al-Khiraqi berkata, dan penerima gadai tidak boleh sama sekali memanfaatkan barang gadaian kecuali binatang tunggangan atau perahan, maka boleh tunggangi atau ferahi seukuran biaya makanannya. Bab 12. Hukum perlombaan dan olahraga dalam Islam. Perlombaan atau musabaqah telah terjadi bagian dari aktivitas manusia sejak dahulu sampai sekarang. Sekedar perlombaan yaitu bersaing dengan orang lain dalam suatu hal dan berusaha lebih dari yang lain, ini tentu hukumnya asalnya mubah, boleh. Kaidah fiqhiyah mengatakan, hukum asal perkara muamalah adalah halal atau boleh. Tidak boleh ada perlombaan berhadiah kecuali lomba memanah, berkuda, atau menunggang unta. Hadis riwayat Tirmizi. Ketentuan lomba yang berhadiah ditinjau dari penyediaannya. Yang pertama, yang menyediakan hadiah adalah salah satu peserta lomba. Yang kedua, yang menyediakan hadiah adalah pengusaha atau orang lain di luar peserta lomba. Yang ketiga, yang menyediakan hadiah adalah para peserta lomba. Bab 13. Undian, berhadiah dan lotre. A. Undian. Undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang
dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung. B. Bentuk lotre dan hukumnya. Lotre adalah bentuk perjudian yang melibatkan penarikan banyak hadiah. Lotre kebanyakan diselenggarakan oleh pemerintah nasional maupun lokal. Kemungkinan memenangkan jackpot lotre ditentukan oleh sejumlah hal, termasuk jumlah bilangan yang mungkin keluar, jumlah bilangan yang sudah keluar, apakah urutannya signifikan, dan apakah bilangannya yang ditarik dikembalikan untuk kemungkinan penarikan lebih lanjut. Dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dan fana adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Nah, sudah jelas bahwa dalam Al-Quran disebutkan bahwa judi itu jelas-jelas perbuatan yang dilarangkan oleh Allah karena merupakan pekerjaan syaitan yang keji. Bab 14. Perantara muamalah atau samsara dalam jual beli era digital. A. Pengertian samsara dan fungsi samsara. Samsara atau simsar adalah perantara perdagangan orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli, atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Dengan adanya perantara, maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa atau berbentuk barang. Fungsi samsara yaitu pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung risiko. B. Syarat dan dasar hukum samsara. 1. Syarat samsara. A. Persetujuan kedua belah pihak. B. Objek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan. C. Objek akad bukan hal-hal maksiat atau haram, misalnya mencarikan untuk kasino, forecast, dan sebagainya. 2. Dasar hukum samsara. Hukum Islam memperbolehkan profesi samsara berdasarkan surah Yusuf ayat 72. Upah bagi seseorang mengkelar adalah halal karena mengkelar adalah profesi dalam bentuk jasa dengan prinsip dasar tolong-menolong sehingga hukumnya mubah. C. Dropshipper. Dropshipper adalah pengecer, penjual, atau pihak yang mengurus pemasaran produk untuk supplier, produsen, atau grosir. Dropshipper merupakan orang yang telah ditunjuk atau dalam hal lain telah membuat suatu perjanjian kesepakatan antara pengecer dengan produsen untuk pemasaran barang. D. Reseller. Reseller adalah orang menjual kembali produk dari pihak supplier kepada konsumen. Untuk menjadi seorang reseller, kita harus mengeluarkan modal sendiri dan membeli produk langsung kepada supplier, dan kita sebagai reseller harus menyetok barang terlebih dahulu. E. Hukum jual beli barang bajakan. Menurut mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah, hukumnya boleh atau syah,
tetapi pelakunya berdosa. Menurut Ustadz Ahmad Ali MD, pengurus lembaga dakwah PBNU, menjelaskan jual beli produk KW yang telah memenuhi syarat dan rukunnya adalah syah, tetapi haram dan berdosa karena bisa menimbulkan kerugian pihak lain, yaitu penjual atau produsen barang yang asli. Itulah semua pembahasan materi dari bab 9 sampai bab 14 untuk memenuhi tugas UAS. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.